Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai dengan Jakarland. Sesuai dengan ukuran saya, kami jadwalnya tetap satu dari yang. Alhamdulillah. Di waktu. Masya Allah. Saya udah foto-foto tadi. Tomat kami bersama bersama. Jadi kita ini sudah siap, insya Allah masukannya ini. Terus aku suruh langsung ngomong. Oh iya, minum dulu. Ada jeruknya tak bukakan. Saya ikut Bronit bisnis coach sama beliaunya 2 tahun lalu, 2017 insya Allah akhir. Kemudian kelas leadership, terus teman-teman juga ada yang kita kirim untuk GGT. Yang hari ini insya Allah kalau ingin nggak punya masalah jangan dekat sama bersuami, karena ini kita ingin punya masalah pertumbuhan. Silahkan teman-teman rasakan ketalannya dan insya Allah kalau ada perlu lagi kita akan bisa bareng-bareng sama bersuami. Waktu dan tempat bersuami di pesantren. Kayaknya nggak usah pakai media. Waduh, jadi guys. Kalau pakai mic tangan saya nggak berfungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini live. Enggak Pak, enggak ya, direkam. Gak apa-apa live. Oh gitu. Catat land live. Oke, siap. Iya kan? Mas Afif bisa Siapin dulu ya. Internetnya nggak tuh? Oh, nggak kuat. Nggak kuat. Pakai ini. Iya pakai wifi. Coba naikkan dulu. Harus live. Biar jaga tambah terkenal. Aku nyata sama. Oh, aku Oh iya, akun saya. 12%. Sejak sambil Siap. Atau gimana? Terserah untuk yang lain. Bisa nih? Puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan, Tuhan yang maha tinggi dan maha meninggikan, Tuhan yang maha luas dan maha meluaskan. Salawat, salam, dan cinta semoga tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama tentu saya bersyukur pada siang yang luar biasa ini saya bisa hadir di tempat ini. Saya menunggu undangannya sudah 10 tahun. Diundang sekarang. Setiap kesempatan adalah kehormatan untuk saya. Jadi hari ini juga kehormatan untuk saya. Di komunitas atau di entitas ya, lebih tepat sebuah entitas yang luar biasa ini. Ada seseorang yang kritis pada saya, tapi dia puji satu-satunya pujiannya untuk saya adalah saya punya tempat yang saya beri nama Camp King Sulaiman. Dia kritik semua tentang saya. Rumah saya, rumah saya 1.500 meter. Dikritik. Yang 2.200 meter rumah saya komplek itu juga dikritik karena dekat dengan sawah. Yang di Badut dikritik karena dekat dengan sungai. Tapi satu yang dia puji, tempat saya itu saya beri nama Camp King Sulaiman. Nah ini baru benar kan? Jadi saya tadi juga lewat dari ini sudah 1, 2, 3 kali saya lewat sini kan, dan sudah melihat beberapa kali tempat ini. Dan yang paling menggetarkan karena namanya adalah Jagat Land. Ya, Jagat. Ya, itu berarti ada 2. Yang pertama global market, jadi market global. Jadi kalau suatu hari ada orang-orang dari Malaysia, dari Eropa atau diaspora Indonesia
kemudian beli di tempat ini masuk akal. Berarti market Anda bukan hanya Malang Raya, Jawa Timur, Indonesia, Jawa, tapi global market. Anda tahu ada diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, dan makin banyak, termasuk putranya. Putra pertama saya itu sekarang hidup, tinggal, dan bekerja di Singapura. Itu disebut dengan diaspora Indonesia. Mereka bergaji besar, ya. Dan itu harusnya menjadi target market, global market. Dan anak saya ini tiap waktu yang dipikir adalah investasi di Indonesia. Beli apa dan sebagainya. Kemarin Grab Singapura itu rasionalisasi hampir 400 pegawainya. Alhamdulillah dia masih selamat. Global market bukan hanya terutama orang Indonesia yang ada di luar negeri. India itu ekonominya dipacu oleh diaspora India di luar negeri. Ya, Anda tahu CEO-nya apa orang India, CEO-nya perusahaan apa orang India, CEO-nya itu. Tiap tahun, tiap bulan, dia kirim 3.000 diaspora IT. Anda tahu, jago-jago IT itu dari ini. Ini contoh bahwa global market itu bukan hanya market internasional, orang Amerika, tetapi orang-orang Indonesia yang hidup di luar negeri. Banyak. Kita punya ada namanya Mbak Dewi, itu orang Malang, tapi sekarang hidup di Amerika. Ya. Yang kedua adalah global quality, jadi kualitas global, better. Dan ini menurut saya lihat kawasannya terus berkembang, proyeknya dari waktu ke waktu terus bertambah. Dan kalau saya rasa, gitu ya, sense of wonder of sesuatu itu, kalau saya mau investasi misalnya. Kita orang ini mungkin desainnya, kawasannya perlu ditingkatkan lagi, dan desainnya perlu diperbaiki lagi, yang lebih artistik, futuristik, yang karena suatu hari orang akan bekerja di rumah, ya, dan orang akan punya perusahaan-perusahaan seperti di Singapura itu. Ada perusahaan hanya dengan 6 karyawan. Tadi saya tanya beritahu sama mbaknya, tidak ada penghuni, ya, berarti bisa disewakan. Berarti kalau mereka ini tempat yang cocok untuk bekerja, semacam Silicon Valley kalau di Amerika. Jadi kalau saya bikin perusahaan startup digital misalnya, kita bisa sewa satu kawasan di sini, ya, dibangun satu perusahaan startup yang dikendalikan dari tempat ini. Ini mungkin perspektif-perspektif itu harus mulai difikirkan. Global market, pasangannya global quality atau quality global, kualitas global. Jadi paham ya, saya dirasakan. Nah, bagaimana caranya kita bisa sampai ke global market? Ya, berarti tentu kita harus ambil inisiasi untuk connecting the people, gitu ya, atau connecting orang-orang itu. Diaspora mulai dicari sekarang marketnya, diaspora Indonesia itu banyak sekali. Ini ada ponakan saya, besok itu berangkat ke Jepang, ke Hokkaido. Saya pernah ke Tokyo beberapa tahun yang lalu, itu ketemu orang yang cerita bahwa ada 600.000 orang Indonesia, dan itu di satu kota Hokkaido atau ya, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun ada alumni kredit yang juga buat web marketplace untuk jualan produk halal khusus ke Jepang. Nah ini bagaimana kalau produk mengalami kebuntuan kalau di Indonesia, menurut saya suatu dari titik tertentu itu buntu. Nah maka mesti dirangsang. Oh, saya mau investasi mengambil jadat berapa. Tapi apa yang merangsang orang beli? Karena potensi bisnisnya tadi. Anda mesti ciptakan, itu namanya ekosistem. Nah, gitu ya. Jadi kalau jadi kalau kita sudah, berarti apa?
Jagat sebagai global, siapa yang tahu? Player. Betul ya? Jagat sebagai global player. Karena buka marketnya global, kualitinya harus global. Betul? Kalau jagat sebagai global market, nah ini tujuannya. Maka apa? Opportunity seeker. Ya, apa opportunity yang harus dicari? Diaspora Indonesia, kemudian pusat-pusat bisnis yang berbasis digital. Misalnya seperti itu. Kan kalau ini pasar sekundernya, pasar sekundernya juga pasti sulit. Karena pasar primernya mungkin juga sulit ya. Saya bukan orang properti, jadi kalau ngomong salah biarkan aja. Ya, opportunity seeker berarti setelah kita bilang oke, berarti 2021 atau 2021 sampai 2025 visi 5 tahun ke depannya. 10 tahun lagi ada bonus demografi. Penduduk Indonesia 360 juta dan 60% adalah usia produktif, pencari kerja, butuh rumah. Wah, luar biasa. Nah, gitu. Jadi ada dua perspektif di situ. Ya, makin globalnya ekonomi dunia, ya, dan bonus demografi untuk Indonesia. Jumlah penduduk kita akan menjadi 365 juta. Gitu. Dan 200 juta adalah penduduk produktif. Ya, semoga kabeh. Tahu semoga ya? Kira-kira kayak dia. Nyemoko. Ya, kalau dia nyemoko. Jadi bukan dia yang semoga ya, dia nyemoko ya. Nah, maka kalian dalam 5 tahun ini harus memikirkan gitu. Set clear goal, itu prinsip kepemimpinan. Ya, jadi oke, gambarnya gimana 5-10 tahun yang akan datang. Maka harus sudah mulai kawasannya mana yang harus dibebaskan, bikin link connected tadi, connected people, connected business, betul nggak? Ini nanti terkoneksi dengan apa? Kemarin saya ketemu bupati, bicaranya tentang akan ada nanti jalur lintas Kabupaten Malang, Kota Batu di titik-titik tertentu itu orang tidak boleh bawa bus. Gitu. Tapi terkoneksi dengan kereta cepat. Sudah ada investor Korea yang akan bangun ini, sudah ada, wah luar biasa. Dan Brawijaya akan bangun kampus baru di Kabupaten Malang 250 hektar, 1000 hektar atau 100 hektar, 100 katanya ya. Jadi, wow, kalian harus tahu itu ada potensi dahsyat. Kalau sudah jadi mahasiswa nggak mau pulang, butuh bisnis gitu. Jadi gimana caranya merangsang orang-orang itu untuk punya bisnis di sini? Bukan sekedar beli rumah. Anda tidak beli rumah. Di Jakarta Anda tidak beli rumah. Anda beli masa depan. Di Jakarta Anda nggak beli rumah. Anda beli bisnis. Di Jakarta Anda tidak beli rumah. Anda beli jaringan. Karena di sini kami tersedia network yang luas. Nah, gitu ya. Nanti gak cerita umum ini? Nanti ya? Nanti, dari tampangnya nanti. Yang kedua, resources allocation atau resources management. Kalau kita sudah bilang Jagat Brand global player, ya, dengan kualitas global, dengan market global, dengan tadi connecting business, connecting people, potensi dari titik ke titik akan ada ini, ya, akan ada sawah dibuka di Kabupaten Malang itu berapa puluh ribu hektar. Menggerakkan ekonomi. Apa itu ekonomi? Orang bergerak, barang bergerak, uang bergerak. Uang akan invest di sini. Maaf, selama ini uang barang bergerak itu tidak di antara kita, sehingga tidak nyantol ke sini beli rumahnya. Nah, maka harus ada aktivitas ekonomi, terutama yang dirangsang oleh program-program pemerintah yang harus kita manfaatkan. Resources allocation, resources management.
opportunity tadi. Oh, orang dirangsang. Ya, nah saya tidak khawatir ya dengan kapasitas Pak Budin dan manajemen Jagatland ya. Dan saya percaya bahwa tantangan itu sudah diantisipasi. 5-10 tahun lagi tempat-tempat ini, rumah tidak boleh dibangun hanya sebagai tempat tinggal, ya. Tetapi betul-betul connectivity untuk mobilisasi orang, mobilisasi barang, dan mobilisasi uang. Nah, kalau kita sudah bilang Jagatland global player, pasti ini ambil di sini, land bankingnya begini, desainnya begini, kedepannya seperti ini, pusat-pusat apanya begini, maka resources, untuk dapat resources yang memadai, ya, kita butuh ekosistem. Ya, maka kita harus hadir dalam ekosistem itu, bangun ekosistem, habitat, lingkungan. Ini sudah benar. Ini orang-orang mesti dikirim ke dosen-dosen muda di Brawijaya, dikirim ke AMA, IMA, dikirim ke ruang-ruang di mana mereka bisa membangun relasi sosial yang luas, bangun ekosistem. Tetapi itu dipicu dan dipacu oleh visi yang jelas, gambar yang jelas. Jagatland menawarkan apa? Gitu. Dan punya proyek apa di sini, punya contoh. Karena itu di awal-awal nanti harus ada yang ditawarin. Bikin kantor untuk distance learning, untuk e-course, bikin untuk IT programming, apa gitu. Jadi bikinlah kawasan-kawasan itu. Satu kawasan diorganisir oleh Jagat, para pemilik dikoordinasikan, perintisannya pasti sulit. Gitu. Atau nanti pembangunan berikutnya sudah harus memikirkan itu, membangun ekosistem. Kamu tidak bangun kawasan, kamu nggak bangun rumah, kamu nggak bangun perumahan. Itu jargon-jargonnya harus sudah ditutup semua, itu sudah diganti semua spanduknya, umbul-umbulnya. Ya, tapi dengan apa? Ekosistem, kami bangun ekosistem. Kami apa tadi? Ekosistem itu apa? Mau membuat orang, mobilisasi orang, mobilisasi barang, dan mobilisasi uang. Itu ekosistem, ya. Ekosistem. Udah, nggak usah diperhatikan. Ekosistem artinya kalian menciptakan conditioning. Nah, gitu ya. Ekosistem itu apa? Mengkondisikan. Orang ini termasuk jalur yang jarang dilewati. Bagaimana? Jadi menjadi tujuan. Nah, ekosistem itu termasuk membangun destinasi. Ya. Gimana merangsang orang muda kumpul di sini, merangsang harus bikin kawasan apa supaya ada opportunity. Ya. Kemudian kalau opportunity, kalau Anda nanti sudah terhubung dengan diaspora Indonesia, apa tadi? Kompleks bisnis jaringan, maka di sini harus ada kinerja organisasi yang tadi global market, ya, dan global quality. Bisa nggak kualitasnya biasa-biasa saja? Tidak bisa lagi. Kata Einstein, kalau Anda sekarang ini punya problem, Anda nggak bisa selesaikan dengan ilmu di mana problem itu lahir. Berarti mesti ada solusi yang lebih baik, ilmu yang lebih baik, kompetensi yang lebih baik. Ya. Dan salah satunya adalah apa yang sering sudah ini Mas Dudin ini, Pak Dudin ini sangat progresif ya. Jadi segala macam ilmu beliau akses. Ya. Yang kita sering dengar dengan agile ya, agile management atau agile leadership. Apa itu agile leadership? Lincah, kepemimpinan yang lincah. Kepemimpinan itu apa? Jangan mengira pemimpinnya, bukan setiap orang pemimpin. Ya, agile itu salah satu prinsipnya apa? Ada pemimpin di setiap level. Ini kalau ada organisasi seperti ini, di mana letak orang pemimpin? Di setiap lapisan. Di setiap lapisan ini pemimpin. Itu. Karena itu
leadership itu apa? Arti paling gampangnya leadership is influence, mempengaruhi siapa penghuninya untuk mempengaruhi orang lain, untuk pasar sekundernya, pasar sewanya, betul? Apalagi ya merangsang orang untuk bikin bisnis di sini. Harus ada inisiatif besar untuk membuat ini hidup, dan itu tugas kepemimpinan, menghidupkan yang mati, menggerakkan yang diam, mengangkat yang di bawah. Itulah kepemimpinan. Leadership is influence. Nah, karena itu semua orang harus punya kompetensi leadership. Prinsip leadership nomor 1 adalah setiap orang punya tujuan. Siapa yang nggak punya tujuan? Umurmu berapa? Anak muda? 22. Masih muda. Bagian apa? Pengawas. Apa tujuan? Ayo, apa tujuan? Saya akan sampaikan satu materi tok tentang 16 parameter. 16 parameter daya saing. Mari kita lihat. Kayaknya ilmunya udah sering disampaikan dan setiap hari sudah dimarahi sama Pak Didi. Ya, apa tujuanmu? Nafkah. Cari ilmu. Ya, kamu apa tujuanmu? Bikin perusahaan desain. Jangan gini. Bapak? Wah. Keliru. Oke, mari kita lihat. Desainnya begitu tidak? Ya, mari kita lihat 16 parameter bagaimana bisnis ini bisa berputar dengan baik. Bagaimana bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Sambil menunggu biar tidak ada waktu yang terbuang. Bisnis kita itu selalu melibatkan 4 pihak dan masing-masing punya 4 parameter. Ya. Yang pertama customer. Sebutkan 4 yang diinginkan customer. Harga murah. Bukan harga murah. Layanan. Bukan harga murah yang mereka cari. Bukan harga murah. Kepuasan. Mereka mencari harga terjangkau. Iya. Saya murah. Bapak rumah ini murah 20 juta. Besok ambruk. Ini sudah ada. Mari kita lihat. Nomor 1, buyer value, bukan harga. Ini kesalahan fatal. Berarti pembinaan di sini belum berhasil. Ya. Jangan cari masalah dengan saya. Lagi serius ya. Jadi Anda lihat yang dicari oleh customer apa? Buyer value. Ayo, buyer value apa? Rumah investasi. Oh, kasih investasi. Tadi saya kan sampai investasi. Untuk saya nggak tanya lebih lanjut. Jadi artinya tadi orang nyari apa sih? Gitu. Buyer value. Nyari apa? Atau reason to buy, alasan membeli. Itu namanya buyer value. Ayo gali itu. Siapa orang marketing? Siapa manajer marketingnya? Wah, ini kamu harus saya ajar. Ya. Jadi berarti Anda harus punya 100 buyer value. Ya, serius. Buyer value akan menciptakan apa? Buyer persona. Nah, ya, apa itu buyer persona? Nanti saya sampaikan. Buyer value adalah reason to buy. Alasan membeli. Reason to buy menciptakan buyer persona. Nah, buyer persona itu, pembelinya di sini ini karakternya ini. Untuk apa ini? Ada ngomongnya, enak sekali. Sudah punya berapa pembeli di seluruh Jakarta ini? Berapa? 50. Benar, jangan-jangan 251. Jangan-jangan 249. Anda boleh membohongi saya, tapi harus lebih cerdas.
saya pernah punya 1000 karyawan. Saya punya 12 bisnis di 28 kota. Bisnisnya besar dia, tapi banyak saya. Ya, jadi ini mesti didata, bayar value-nya apa, reason to buy-nya apa, lalu bayar personanya. Nah, yang Anda cari ini bekicot ini nanti dia, itu bayar persona. Ya, kalau ular kobra, kalau piton, gajah nggak ada di situ Pak. Kalau ular kecil-kecil ada, betul nggak? Gitu. Nah, kalau Anda jadi gajah, diaspora Indonesia, itu namanya bayar persona, bayar value, penting. Itu yang dicari customer, itu yang membuat kamu di sini. Apa yang kamu awasi? Ya bayar value, ngawasi rokok. Gitu kan? Jadi waktu kamu tuh duta besarnya customer, kamu tuh diutus oleh customer, saya disuruh mengawasi bangunan ini. Begitu kira-kira. Oh, enggak mau retak, ini mesti siku. Saya dulu tahun 96 beli rumah pertama saya dari Pondok Jaya Masyhur. Belum 3 bulan retak di mana-mana, bocor, ya, air naik. Pasti Anda tahu itu. Kalau enggak Anda pasti properti belajaran. Semua itu sudah tidak boleh kayak ini, ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi akan saya ajari tentang bagaimana definition of normalnya bisnis kita itu seperti apa. Sehingga ruthless-nya bagaimana? Kejam pada nilai intinya gimana? Dia punya begini. Apa yang Anda awasi? Anda harus jadi supervisor. Gitu kan? Buyer value, reason to buy. Yang kedua, problem solver. Anda jadi problem solver. Anda memecahkan persoalan apa? Punya uang segini, belum bisa beli kalau tunai. Jangan kan memberi skemanya. Beli rumah segini di kawasan yang ini. Jangan lain. Itu apa yang Anda ingin selesaikan? Orang yang lagi nyari di sini. Yang ketiga, excellent services. Yes. Apa sih excellent services? Ya, budaya pelayanan itu seperti apa? Nggak akan dapat kalau Anda nggak tahu bayar value dan problem solving, betul nggak? Oh ibu silakan, ibu usahakan jahe anget yang suhunya 78 derajat. Yes, gitu. Jadi Anda dengan akurat mengucapkan dengan akurat value yang Anda berikan. Itu baru service excellent. Ngomong service excellent, nggak ngerti bayar value, nggak ngerti problem solving. Nah, kira-kira ya. Jadi supaya ibu mengusahakan rumah yang kamar mandinya, nah, gitu. Aja menghadap begini, tidak boleh, harus ada, tidak di dalam segala macam. Anda bisa baca dengan fasih. Ya, sebuah perusahaan di Amerika misalnya, kalau orang baru datang cat gitu, ada petugas yang berpakai topi putih. Bagaimana ibu? Ibu tinggal di mana? Putranya berapa? Gitu. Nanti begitu dia datang lagi, yang melayaninya udah pakai topi hitam. Langsung gini, ibu putranya barusan di wisuda ya, barusan jadi wisuda ya. Dengan tepat mengucapkan kebutuhan penghargaan, respect, kebutuhan penghargaan. Itu service excellent. Yang Anda awasi apa? Iya kan? Berarti kan bayar value. Yang Anda awasi apa? Problem solvingnya customer kan? Loh, ini gimana ngawasinya? Loh, ini gimana ngawasinya? Gitu kan? Kalau saya pembelinya cerewet sekali misalnya ya. Ini kan biasanya sulit ditutup. Kita tapi mana? Jadi kalau saya datang, kamu yang mengawasi apa? Begitu, dia pasti nggak ngerti problem solving. Pasti nggak ngerti. Kayak pintu kamar mandi atau pintu kamar. Setelah berapa lama dia kesulitan dibuka. Orang udah tahu. Karena itu kamu bisa melayani. Lalu orang mau bersedia membayar harganya, betul? Jadi jangan suka ngomong harga murah.
mulut, maaf ya, nggak boleh bicara itu. Paham ya? Harga terjangkau. Jangan dirangsang pikiran konsumen dengan harga murah, nggak boleh itu. Ya, kalau ada kamus yang ada terus itu robek bagian itu, nggak berlaku di sini. Harga terjangkau, harga sangat bagus itu. Pengawas aja ya, pokoknya. Ya kan, pengawasnya pasti, kurang apa? Loh kok begini? Ini aja kalau ada loh, ini baru membahayakan. Ya, ini siapa yang pasang? Gitu. Maaf ya. Nanti tanya Pak Dudi, kok suami kok nggak bisa enggak? Kok mual? Ya. Jadi harga rasional. Loh, iya, orang bersedia membayar, betul nggak? Kata kuncinya apa? Saya bersedia membayar. Bersedia, begitu. Kalau dapat pelayanan, oh kamu kok pernah ngerti sih? Kamu kok ngerti? Betul nggak? Betul nggak? Itu. Ibu, ini kami sudah lakukan proses finishing, ini foto, apa? Loh kok ada kabar begitu? Wah, kalau saya pembelinya, gitu ya, kira-kira Pak ya. Ya, jadi ada jejak di situ, ada jejak akurasi di situ, ada jejak kualitas di situ, ada jejak penelitian. Di situ ada jejak kesungguhan, di situ ada jejak penghargaan pada pembeli. Benar? Jadi yang membeli, ini pasti pengawasnya ganteng ya. Iya pasti orang, akurat sekali, pasti pengawasnya ganteng, begitu ya. Apalagi manajer marketingnya, ini pasti cerdas. Nah, gitu. Betul nggak? Kamu jangan dendam sama saya. Saya belum pergi kok biasanya sudah dendam. Ya, itu basis dari kerja kita sebagai pemimpin di levelnya masing-masing, bahwa kita melayani pelanggan, dan mereka akan beli lagi, udah nggak ada pelayanan yang lebih baik. Ya. Nah, yang kedua adalah employee Anda. Anda apa yang Anda cari? Jangan laku gaji, jangan. Keliru lagi. Lingkungan kerja yang kondusif, yang mendorong kerja yang produktif. Begitu. Jangan bilang mau bikin perusahaan sendiri. Loh, simpan dalam hati. Saya butuh lingkungan kerja yang produktif, yang membuat saya punya pengalaman yang panjang, melayani, mencapai, membantu Jakarta mencapai target. Gitu. Setelah itu bikin perusahaan sendiri silakan. Tapi begitu cara mengungkapkannya. Ya. Yang kedua, saya butuh dukungan training agar karir meningkat. Yang ketiga, saya butuh kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum, ya penghargaan. Kalau ada kecelakaan, kesehatan. Yang keempat, gaji yang rasional. Kalau prestasinya baik harus meningkat. Ya, dan itu berlaku universal. Kalau Anda bekerja sangat baik, ini yang akan Anda terima. Yang ketiga, untuk manajemen, apa yang harus dilakukan? Target tercapai. Manajer target tercapai. Gitu. Kalau enggak lempar dari lantai 3. Ya, serius kalau saya, atau cencang di pring-pring itu. Kasih alarm. Loh iya, serius. Karena itu jangan ketemu saya lagi. Ya, bikin susah. Target tercapai. Yes, kalau target tercapai, gajinya naik. Nah, yang kedua, produktivitas tinggi. Berapa penjualan per hari? Berapa presentasi per hari? Berapa proposal tersebar per hari? Berapa pameran per minggu? Berapa list target market baru? Berapa traffic di website? Berapa yang like di Facebook? Berapa yang engage di Instagram? Nah, seterusnya. Ya kan? Dan operasional efisien. Ya.
saya sering melihat ya, saya ini pengalaman saya ya, jadi misalnya sopir berangkat, entah mampir kemana, harusnya ini pekerjaan ini harusnya selesai dalam sejam, selesai 2 jam, tidak efisien. Dan Anda mengira Pak Dudin nggak tahu, gitu. Anda mengira manajer Anda nggak tahu, gitu. Anda harus bertanggung jawab, itulah kepemimpinan. Karena suatu hari nanti akan dibalas. Ya, kalau Anda jadi punya perusahaan, ya Anda akan dibalas. Sudah begitulah. Itu namanya servo mekanisme. Gitu. Servo mekanisme itu pola perilaku. Ya. Yang keempat, administrasinya tertib, pasti gitu tadi kan. Jadi kalau saya tanya berapa penjualan 2.400, 2,5 coach. Jangan 250, pasti bohong. Dan jangan bohongi saya. Artinya saya udah 50 lebih, bisa sudah saya dibohongi orang maksudnya. Jadi saya tahu karakter orang. Oh iya berapa bukan? Ya, jadi akurat. Biasakan bicara data dengan akurat. Nah, sekarang apa yang diharapkan dari oleh business owner? Nomor 1, profitnya naik. Pasti cari profit. Untuk apa profit? Beli lahan baru, investasi, bayar tanah. Untuk pertumbuhan bisnis ini. Nah, yang kedua, pertumbuhan terjaga. Ya, proyek berikutnya berapa? Proyek berikutnya di mana? Ini belum laku sudah mikir proyek berikutnya. Land bankingnya butuh akuisisi lahan di mana lagi? Atau kalau perlu proyek-proyek yang terlantar, kasih label Jagat Land semua. Gak usah tarik sama pemilik. Lahan ini diakuisisi oleh Jagat Land. Ya begitulah kira-kira. Anda harus bertumbuh. Dan begitu ini ramai pengembang-pengembang yang sekarat itu datang ke sini. Monggo diakuisisi. Gitu. Kok kelihatannya di sini benar? Gitu. Bisa dirasakan nggak? Benar atau tidak itu? Bisa dirasakan. Di sini saya benar semua karena penduduk orang. Yang ketiga, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Kata pemilik, kita mesti beradaptasi. Pemerintah kota sedang bangun Kota Batu lagi ini, pemerintah Kabupaten Malang lagi begini, pusat-pusat pertumbuhan akan didorong makin ke dalam. Unisma bikin kampus di Kabupaten Malang, serius. Ya, UIN bikin kampus di Kota Batu, UB mau bikin kampus di Kepanjen. Akan ada lingkar pertumbuhan yang luar biasa. Akan makin banyak orang yang datang kemari. Dan mereka orang-orang kaya kelas menengah. Dan Indonesia akan menjadi punya penduduk kelas menengah sekian puluh juta pada tahun 2030. Jadi masa depan kalian cerah, masa depan properti cerah. Asal hari ini segera investasi untuk infrastruktur pertumbuhan di masa depan. Dan yang keempat, keberlangsungan usaha. Jangan sampai saya kan ditulis di bawah, bangunan ini dalam pengawasan Pak. Yang dicari saya itu biasanya ikuti siapa, bener itu. Pak di mana-mana begitu. Kalau ada masalah itu ikut suami, nggak apa-apa. Ya. Tapi intinya adalah, ayo 16 parameter ini kita sebut dengan 16 parameter pembentuk daya saing dan keberlangsungan usaha. Dan ini kita harus meningkatkan kinerja organisasi untuk mencapai produktivitas ekstrim dan daya saing usaha. Nah, itu kira-kira inti yang ingin saya sampaikan pada siang hari. Itu aja, sederhana. Silakan ada pertanyaan. Ya, monggo kita seharusnya sebelum seharusnya sebelum tekniknya ada berapa? Berapa nih? 6. Tekniknya ada 6. Kita mau diambil foto. Ya kita bergaya. Kurang ke belakang dong. Kepala kanan. Lihat sana. Iya. Kepala kanan. Lihat. Tunjuk. Iya. 1 triliun. Ini 1 triliun. Ya. Oke, bahagia. Buka kedua tangan, bahagia.
Anda bahagia di sini. Hanya orang yang bahagia yang bisa membahagiakan orang lain. Jadi kalau Anda ada bahagia, gimana Anda mau ngomong ke pelanggan tadi? Mana pengawasan? Saya Bu. Saya sambil nangis. Iya kan? Ya bahagia, tunjukkan orang bahagia. Ini Bu, kami sudah awasi sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam quality control yang ditetapkan oleh Jakarta Manager. Gitu. Jam saya pengawas. Saya 30 tahun yang lalu, 32 tahun yang lalu, saya sales kamar kos. Saya di Iki Malang, di kampus UM sekarang, itu jualan informasi kamar kos. Jadi saya keliling mendata kamar-kamar kos, rumah-rumah kos. Lalu mahasiswa baru saya prospek door to door. Ini tempat kos. Ada orang tua bertanya, ini punya Anda? Jadi meyakinkan bagaimana mereka. Jadi dan sekarang saya punya 104 kamar kos dan masih akan membangun. Saya ingin punya 1000 kamar kos. Ya, nggak tahu kapan, tapi masih ingin terus. Dan saya lagi bangun gedung 4 lantai, ya, sekitar ya berapa ya, 700-an meter sedang. Justru pandemi ini saya sedang membangun supaya pasca pandemi saya bisa lebih baik. Jadi kalau saya tidak punya gedung itu, ya nanti ya itu artinya saya tidak beroperasi di level baru ketika new normal, kan gitu. Saya punya kampus di 12 kota. Dan sebagian kampus milik sendiri, jadi saya termasuk investasi di properti. Hampir semua properti saya, aset saya berbentuk properti, ya, untuk gedung kampus. Saya pernah punya lahan di Surabaya yang tahun 2000 saya jual 3 miliar. Yang saya sesali sampai hari ini, sekarang menjadi Hotel Alana. Saya sering di Hotel Alana suka nangis karena itu adalah tanah saya. Dan dulu tergiur uang 3 miliar. Oh iya, dulu banyak sekali. Jadi saya sering menyesali kenapa dulu tidak segila Didi. Didi udah gila belum? Kelihatannya belum ya. Saya rasakan kurang gila. Dia terlalu lemah lembut. Ya. Untung saya nggak jadi pimpinan Anda. Oke, begitu kira-kira. Ya, terima kasih banyak. Sedikit, tapi saya berharap bermanfaat untuk. Undang saya kapan lagi? Nggak ada masalah. Ya, saya tinggal wush di sini. Tapi karena saya sibuk juga, ya. Tadi ada 2 acara pagi ini, ada Zoom, kemudian ada kelas. Nanti malam mau futsal, jadi perlu istirahat. Mau nantang tim futsal saya? Kalau pergi kasih skor yang pernah. Kita tunjukin sebentar ya. Skor yang pernah melawan tim saya. Ini mungkin harapannya bagi para manajer untuk harus ada yang dikompet atau ditanya. Enggak. Wah, ini Saya dulu 20. nah, ini tim saya, tim kuning, tim biru itu tim lawan saya. Jadi biar takut lawan tim saya. Ya, yang lain coba foto saya. Sudah cukup. Skornya cukup. 70 lawan 10. Ya. Nah, ini foto-foto futsal. Juara 1 trofi Bupati Jombang. Nah, itu tahu di tengah ya.
Nah, itu di sana juara. Ini di Jawa Tengah sudah cukup lama. Juara 1, top scorer 9 gol. Nah, ini di Blitar ini belum lama ini. Juara 1 dan top scorer 14 gol. Ini saya top scorer 14 gol. Ini baru kemarin Kota Malang kita kompetisi football. Kalau ini di lapangan besar. Ya, Malang Football League, MFL. Ya, masuk biasanya disiarin. Iya. Ya, itu kami juara 2. Itu. Tepat sekali tahu dia ya. Kita kalah sama Sony sekali 1-0. Kalah. Iya. Tahu dia ya? Tahu. Oh, ada. Kemarin ribut Pak. Lu. Oh ya. Kan itu karena ada bayar wasit. Iya dong kan, karena harusnya dia di skors kan? Iya, harusnya dia di skors. Sehingga kami harus juara 1. Iya, karena tapi ya ada kongkal. Oke, silakan ada pertanyaan. Ya, monggo para manajer. Sebaiknya nggak ada pertanyaan. Jadi maksudnya Oh, iya, silakan. manajer legal nih Pak, Ini, lihat. sama Abu Sisla. Nama saya jabatan kan alhamdulillah dan beberapa pertumbuhan baru. Pertama dari biayanya, kedua dari proyeknya. Nah, untuk mempertahankan pertumbuhan itu kan ya, kita juga kan dengan stok yang ada kita dan untuk menguasai lahan berikutnya itu kan yang dinamakan pertumbuhan terus untuk mendapatkan profit yang lebih besar lagi. Itu yang kita harapkan. Nah itu langkahnya Pak, semuanya proses untuk cash flow-nya untuk kita bisa menguasai lahan gitu atau menarik investor itu mungkin Bapak punya langkah-langkah sendiri. Kalau saya punya langkah-langkah, saya bikin perusahaan properti sendiri. Lah enak sampean. Iya. Iya jadi nggak relevan. Jadi begini, tentu itu ada manajemen bisnis yang kompleks, ada manajemen bisnis yang kompleks, ada fungsi-fungsi itu 6 fungsi. Ada fungsi leadership atau ownership. Dan ini harus padu. Ya, ini ada organisasi bisnis. Pengawas. Bisa buka nggak? Oh, terbukti. Ya. Ada organisasi bisnis, ada badan hukum di sini, ada badan hukum. Ya. Ada badan hukum kan, PT Jagat apa. Dan ada organisasi bisnis di dalamnya. Bagaimana bisnis diorganisir? Bagaimana bisnis dikelola? Nah, ada fungsi-fungsi. Kita kenal fungsi terserah, fungsi mana yang paling penting. Tapi menurut saya fungsi paling penting fungsi production. Akuisisi lahan, benar? Untuk memproduksi rumah, desain, kemudian apalagi marketing, production. Lalu ada fungsi operation. Bagaimana day to day perusahaan itu berjalan. Lalu mungkin yang paling relevan fungsi SDM. Jadi SDM-nya bertumbuh, karirnya berkembang, gajinya meningkat. Ya, tapi diatur produktivitasnya. Kemudian ada fungsi marketing. Ya kan? Bagaimana produk-produk ini terjual sesuai target. Dan ada fungsi finance, profitabilitas, return on investment, dan sebagainya. Ini fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi.
yang kita sering sebut dengan bottom line. Nah, bottom line itu apa ya? Bottom line itu kan begini. Apapun bunyi bisnis itu bunyinya begini ya, bukan sini. Uang masuk, cash flow ya, cash flow di sana, cash in dan cash out. Nah ini, lalu ini namanya bottom line. Bottom line itu apa? Berapa profitnya? Berapa total omsetnya? Berapa total costnya? Itu intinya, inti bisnisnya. Gimana supaya omset? Berapa omset? 70 miliar. Berapa cost? 69 miliar, 9,9 miliar. Nah, berapa profitnya? Itu tidak efisien, pricingnya pasti salah, pasti tertekan itu persaingannya di harga. Nah, karena itu dikenal bottom line. Ini at the end ini yang dibaca. Kalau saya ini toh yang tak baca, yang lain tak baca. Ya, kalau salah saya gebukin, gitu aja. Jadi omset 70 miliar penjualan, ya, costnya 40 miliar. Wah, ini luar biasa. Profit 30 miliar. Nah, itu kan. Jadi bottom line. Karena itu ada satu metode yang namanya cost leadership. Cost leadership itu apa? Kadang-kadang kita waktu netepin harga itu nggak bisa tanpa atau tidak memperhatikan kompetitor. Betul. Jadi terpadu nggak bisa ini sebelah. Nah, kalau nanti ada yang ikut kiat dulu ada audit kompetisi. Siapa di sebelah? Siapa di sebelah? Siapa di sebelah? Siapa di sebelah? Ya, gitu. Pricingnya nggak bisa ini. Walaupun buyer value-nya udah dididik, dilatih. Kalau ada kelas lagi mau saya latih 100 buyer value itu bahan nomor Anda ngomong. Nah, karena itu kita sering pendekatannya dalam cost leadership. Karena harganya sama, gimana supaya profitnya lebih tinggi? Harganya sama 250 juta, tapi profitnya Jagatland bisa 150 juta. Kenapa? Karena prinsip cost leadership. Killing cost. Boleh. Ya, cost killer namanya, ya, the cost killer. Sang pembunuh biaya. Nah, ini juga istilahnya yang penting. Tapi kalau mengikuti Pak Porter namanya cost leadership. Cost leadership itu apa? Bisnis Anda beroperasi di level biaya yang lebih rendah dibandingkan industrinya. Misalnya properti, mana manajer finance? Direktur finance-nya siapa? Wah, berapa pada umumnya HPP-nya properti? Berapa pada umumnya? 70%. Berapa? 70%. Yes, 70%. Industrinya itu cost-nya 70%. Dalam prinsip cost leadership, Anda harus nyari cara agar Anda bisa beroperasi di bawah 70%. Misalnya 60%. Nah, gitu Pak. Terus ada pendekatan lain yang namanya extreme productivity. Extreme productivity. Nah, jadi cost-nya diturunkan, produktivitasnya dinaikkan. Nah, gitu kan? Kalau dalam manajemen control system MCS, nah ini kan input, ya, ini proses. Yang terakhir apa ini? Outcome, bukan output. Outcome. Outcome itu apa? Output yang berbasis buyer value. Output yang berbasis buyer value. Itu outcome. Jadi jangan menghasilkan apapun yang tidak diinginkan oleh customer. Itu namanya outcome. Nah, inputnya diapain? Dikecilin, betul itu? Diturunkan. Namanya efisiensi. Prosesnya dibikin efektif. Namanya productivity. Ya, effectiveness, maaf. Outcome-nya digedein, betul? Betul nggak?
Nah, efektivitasnya dinaikkan, maaf, produktivitasnya dinaikkan. Nah, inilah manajemen control system, di mana Anda akan mendapatkan perumahan yang begitu rupa baiknya dengan biaya yang begitu rupa rendahnya. Kenapa? Karena dia, nggak begitu. Ingat, namanya 8 wish. Betul? Orang bicarakan itu, nanti kita bicara lagi itu. Salah satu apa? Salah satu wishnya reward. Dulu waktu saya beli di Pondok Joy Masur, saya tuntut, saya minta diperbaiki. Duduk mana? Pengawasnya pasti bukan kamu. Kalau pengawasnya kamu, nggak akan ada reward. Siapa pengawasnya saya? Nggak akan ada reward karena sudah tak antisipasi. Oh, konsumen pasti nggak mau, daripada nanti kamu kerja lagi, bayar tukang, cari material, bongkar, merusak citra, mengganggu proyek berikutnya. Betul? Iya kan? Kalau saya cari JM-nya, siapa JM-nya? Loh, iya, betul nggak? Jadi clear ini. Nggak boleh ada 7 wish. Maka mana yang biasanya 7 wish? Mana orang finance? Orang finance, oh ya, wajahmu tuh kurang kejam. Wajah finance kok kayak untuk mobil. Ya, gitu ya. Kita ketemu lagi nanti. Ya, sementara begitu, saya berterima kasih, senang dapat kesempatan ketemu. Lama sebenarnya pengen kesini, tapi mosok orang udah ngaku din. Gak sopan ya. Saya kira itu, terima kasih, saya senang sekali. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti kita belajar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Suami, jadi komunikasinya tambah lagi sebenarnya. Karena sedikit pola alam, mau jalan, ada agenda berikutnya. Jadi kita sudah melakukan bersama pengumpulan yang menentukan insya Allah progres untuk KTP ujung kita di sana. Tapi yang menarik insya Allah yang 5 hektar yang baru nanti sama atau teruskan yang kemarin. Di sini perkembangannya nggak terlalu besar lah. Di proyek kita yang di Pakistan. Jadi maksudnya tidak ada sebetulnya dalam miliknya. Nanti insya Allah semoga ketika lewat kita bisa. Senang sekali. Ya, doa. Gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya teman-teman kena, ya serah terimanya di sini ya. Ya, kena teman-teman biar kena. Terutama pengawas. Ya, semua kepalkan tangan. Nah, silakan action di belakang. Nah, yang nggak dapat, ke sana. Ke sana. Iya.